Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Gendong Mama Indonesia akan mempresentasikan mengenai perancangan teknik industri modul 1 sampai dengan modul 5. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami ada Kemal Salam dengan NIM Mahir 051, ada Fadlan Farid dengan NIM Mahir 072, ada M. Badrat Adi dengan NIM Mahir 091, ada M. Razak Multasim dengan NIM Mahir 113, ada Rafsyad Wicaksono dengan NIM Mahir 114. Next. Berikut merupakan penjelasan dari modul 1 Product Development. Next. Kami mengidentifikasi masalah dari produk kami, yaitu yang pertama adalah bayi cukup rentan terhadap penyakit dan suhu di luar ruangan. Hal ini akan mengganggu kesehatan bayi ketika digendong dan diajak beraktivitas. Lalu yang kedua ada bayi rentan terhadap cedera, seperti cedera leher, cedera punggung, tangan, dan kaki. Lalu yang ketiga ada pada saat berpergian orang tua selalu membawa beberapa perlengkapan tambahan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada volume tas yang nantinya akan tergantung pada banyak atau sedikitnya barang bawaan. Next. Berikut merupakan profil perusahaan dari kami, ada PT Genma Indonesia, yang dimana adalah produknya adalah baby carrier atau tas gendong bayi, yang dimana ini berawal dari filosofi nama Genma yang merupakan singkatan dari Gendong Mama. Lalu ada visi kami yaitu menjadi mitra terpercaya bagi para ibu di seluruh Indonesia dalam memberikan kenyamanan dan perlindungan terbaik bagi ibu dan anak. Melalui produk dan layanan inovatif yang berlandaskan kasih sayang, kepercayaan, dan profesionalisme. Selanjutnya dalam misi dalam untuk mewujudkan visi tersebut ada 5, mengembangkan produk berkualitas, inovasi berkelanjutan, mendukung kesejahteraan ibu dan anak, membangun komunitas yang peduli, dan komitmen pada keberlanjutan. Next. Berikut merupakan deskripsi produk, yaitu ada tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak 3D, yang dimana ada tiga inovasi. Yang pertama dari inovasi ini adalah eh, kepala, dalam bentuk kepala, yaitu bandara leher juga, lalu ada kantongnya juga, lalu ada botol untuk botol bayi juga. Next. Lalu juga ada part-partnya, bagian botol, bagian kancing, bagian tali bisa dilihat di layar. Lalu justifikat dimensi kita menurut BSEN 13209 Serat 222005 yang dimana BSEN adalah British Standard European 6 yang dimana ini juga mengacu pada standar ISO yang relevan. Ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Komite Eropa untuk standarisasi. Next. Berikut merupakan bom trim material kita level 0 sampai level 2 bisa dilihat di sini. Lalu ada bom tabelnya juga bisa dilihat di sini. Kebutuhan per unitnya berapa, satuannya apa, lalu total kebutuhannya itu dikali dari kebutuhan per unitnya. Next. Lalu ada analisis kompetitor, ada equal, inferior, superior. Singkatnya adalah equal adalah sama rata dengan produk kami, inferior adalah yang kurang dari produk kami, yang superior adalah lebih tinggi dari kami. Equal itu ada Academy, ada inferior itu ada Nano Baby Car, lalu superior ada Little Baby. Next. Lalu berupa justifikasi atribut dan pembuatan, yaitu kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana bisa dilihat di sini pembuatannya juga ranking atributnya yaitu kenyamanan nomor 1. Next. Berikut merupakan stakeholder, bisa dilihat ada internal sama eksternal, lalu ada identifikasi faktor SWOT-nya juga bisa dilihat di sini, strength, weakness, opportunities, dan threats. Next. Berikut merupakan pembuatan faktor SWOT, internal factor evaluation, bisa dilihat di sini. Next. Lalu ada EFE juga bisa dilihat di sini. Next. Lalu ada space matrix yaitu di mana koordinatnya itu X 3,2684 dan Y-nya 2146 yang menunjukkan bahwa hasil titik dalam space matrix pada bagian agresif. Lalu ada TOS matrixnya juga kurang lebihnya bisa dilihat di sini. Next. Selanjutnya ada modul 2 yaitu market analysis. Next. Berikut adalah voice of customer dari kelompok kami yang berisi dari responden kuesioner yang berisi dari jenis kelamin, pekerjaan, frekuensi menggendong bayi, serta umur. Next. Selanjutnya ada hasil kuesioner domisili, kenyamanan, keamanan, serta material dan bahan. Next. Selanjutnya ada hasil dari fleksibilitas, harga, serta desain. Next. Berikut adalah hasil rekapitulasi dari data kuesioner VOC kami yang berisi dari atribut dan level kepentingan. Next. Selanjutnya ada relatif important index yang memperlihatkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor. Ada RI nyaman senilai 0,8 serta RI dari desain senilai 0,73. Next. Berikut adalah hasil perhitungan relatif important index kami. Pada rank 1 ada kenyamanan. Next. Selanjutnya ada planning metric smart competitor dari nilai kenyamanan sendiri senilai 18%. Next. Selanjutnya ada technical response matrix yang berisi dari atribut 6 atribut serta respon teknis untuk setiap technical response. Next. Berikut adalah hasil technical response dari kelompok kami yang nilai bobot atribut keamanan senilai 18,2%. Next. Selanjutnya ada idea generation yang proses kritis dari inovasi dan pengembangan produk yang berisi atribut, respon teknis, pengembangan ide, serta proses karakterisasi. Next.
Ada metrik interaksi yang menunjukkan kekuatan hubungan. Untuk 0 tidak ada hubungan dan 9 itu hubungan yang paling kuat. Next. Selanjutnya ada loss of quality, korelasi antara fungsional dan requirement. Berikut adalah korelasi dari nilai 1 hingga 9. Next. Selanjutnya ada HOI competitive analysis sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada loss of quality dari target sendiri sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada make or buy decision yang berisi dari nama komponen, pertimbangan make, pertimbangan buy, kemudian keputusan, serta alasan pertimbangan dari kelompok kami. Next. Selanjutnya dari 6 komponen hingga kancing, berikut alasannya. Next. Selanjutnya ada supplier chain yang proses manajemen rantai pasok yang berisi komponen, total kebutuhan, make or buy decision, serta nilai dari supplier. Next. Selanjutnya ada supply analysis yang berisi dari nama material, perusahaan, kapasitas produksi, alamat, serta sumber. Next. Selanjutnya ada demand analysis dari tahun 2014 hingga 2023. Next. Selanjutnya ada hasil forecast dari demand produk BB Karir dari 2024 hingga 2033. Next. Untuk perhitungannya sendiri dari analisis 2014 hingga 2033 nilai MAP nilai 5%. Next. Selanjutnya ada supply demand analysis dari produk benang. Next. Ini ada produk polyester. Next. Ada produk plastik. Next. Katun. Next. Produk busa. Next. Dan produk katun. Next. Dan ini ada peramalan permintaan untuk produk kompetitor nomor 1 yaitu Kudilmi dari tahun 2012, 2018 hingga 2033. Next. Dan ini ada kompetitor 2 yaitu Nano Baby Carrier. Next. Kompetitor yang ketiga itu Lile Baby. Next. Dan ini ada market share estimasi berdasarkan demand superior dan sisa market. Next. Dan ini ada produk market share senilai 3% hingga 5%. Next. Dan ini ada production target hingga 2033. Next. Serta market segmentasi berdasarkan faktor utama. Next. Dan ini ada marketing target berdasarkan kategori faktor utama dari desain itu sendiri. Next. Ini ada market positioning yang senilai material 0,6 untuk nilai bobot Lile Baby senilai kenyamanan 1 dan atribut material bernilai 1. Next. Serta 4 poin strategi yaitu produk, price, place, dan promotion. Next. Untuk marketing plan yang sendiri hingga 2033 senilai 100 juta. Next. Selanjutnya adalah modul 3 yaitu manufacturing system planning. Jadi ini merupakan komponen breakdown yang dimana berisi tentang spesifikasi dari dimensi serta fungsi-fungsinya. Yang pertama dari pengait, bagian depan, sabuk, penutup kepala, saku, dan bantalan. Selanjutnya, berikut ini merupakan raw material yang dipakai. Jadi pengait itu bahannya dari plastik, bagian depan itu dari katun, sabuk dari polyester, penutup kepala itu dari katun, saku itu dari katun, dan bantalan itu dari busa memori. Bisa di next. Lalu ini merupakan production methodnya. Jadi untuk proses cutting sendiri itu menggunakan manual cutting, sewing menggunakan hand sewing, assembly menggunakan manual assembly, serta quality control menggunakan manual quality inspection. Selanjutnya, untuk production mesinnya cutting menggunakan straight knife cut KM10 AUV. Lalu untuk sewing menggunakan mesin jahit tipikal second GC6281. Selanjutnya, di next. Nah, ini untuk operation process and chart. Jadi di sini ada 6 transport, 1 inspeksi, 4 operation, sama 1 storage. Ini merupakan gambaran dari cross functional proses. Bisa di next. Lalu production flow chart dimulai dari customer, lanjut ke sales, purchasing, warehouse, lalu masuk ke produksi, yaitu cutting, sewing, assembly, quality control, serta yang terakhir ada packing. Lanjut ke production performance matrix. Yang pertama di cycle time, menggunakan rumus sebagai berikut yang dicetak tebal dan dapatkan hasil sebagai berikut yang ditunjukkan oleh tabel. Lalu selanjutnya dari production rate menggunakan
beberapa rumus. Jadi untuk job shop production ada 2 rumus, untuk cycle based production ada 4 rumus yang digambarkan, yang ditunjukkan sebagai berikut dan hasilnya ditunjukkan oleh tabel yang ada di sebelah kirinya. Next. Lalu production capacity itu menggunakan 2 rumus. Jadi satu rumus untuk semua mesin yang digunakan jika sama, dan satu lagi jika mesin yang digunakan berbeda-beda. Dan untuk kasus ini dari produk Genma itu menggunakan rumus mesin yang digunakan itu berbeda-beda. Bisa di next. Selanjutnya ada equipment reliability. Jadi di sini menghitung capability sama actual production rate. Hasilnya sebagai berikut. Lalu utilization itu dihasilkan untuk proses cutting 72%, lalu untuk sewing 88%. Bisa di next. Selanjutnya manufacturing lead time menggunakan 2 rumus juga. Jadi satu rumus untuk jika waktunya itu berbeda, dan satu lagi jika step session waktunya itu sama. Dan rumusnya hasilnya ditunjukkan sebagai berikut. Lalu walk-in process. Selanjutnya ada production target with defect rate dengan rumus yang ditunjukkan di cetak tebal. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Dan production capacity after defect dengan rumus ditunjukkan oleh yang cetak tebal. Selanjutnya masuk ke number of workstation required. Next. Ada 3 tahapan, itu menghitung kapabilitas, workload, sama workstation, dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Bisa di next. Selanjutnya energy operation required. Jadi total energi yang didapatkan untuk 2 mesin yaitu adalah 34. Bisa di next. Lalu masuk ke material karakteristik. Jadi di sini dijelaskan material utama yang digunakan, kondisi fisiknya seperti apa, damage risk-nya seperti apa, sama severity risk-nya seperti apa. Lanjut di next. Selanjutnya material handling alternatif. Jadi ini alternatif dari beberapa komponen yang digunakan sebelumnya. Bisa di next. Dan cost recapitulation-nya bisa dilihat sebagai berikut. Next. Ini untuk mesin cost. Lalu berikut ini ukuran gambaran dari cost recapitulation dari operational cost selama 10 tahun. Bisa di next. Dan ada juga material handling cost dengan biaya sebagai berikut. Lalu untuk manufacturing overhead cost sebagai berikut. Dan diperoleh biaya total yaitu 16 juta. 16 miliar, maaf. Lalu untuk penentuan lokasi pabrik, itu faktor pertimbangannya ada akses pasar, akses bahan baku, infrastruktur, tenaga kerja, dan regulasi, serta metode yang digunakan itu penilaian kriteria, scoring, serta perbandingan. Di sini dapat dilihat dari tabel berikut dan diperoleh yang optimal adalah di Boyolali. Baik, selanjutnya masuk ke modul 4 yaitu Production Planning and Inventory Control. Yang pertama yaitu menghitung demand dengan defect plus safety stock. Berikut adalah hasil perhitungan jumlah demand ditambahkan dengan defect dan ditambahkan safety stock dari tahun 2024 hingga tahun 2033. Selanjutnya yaitu melakukan aggregate planning. Jadi aggregate planning ini merupakan proses penting dalam manajemen operasi yang bertujuan untuk mengkoordinasi kebutuhan sumber daya dan permintaan produksi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dalam menyusun tabel aggregate planning ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama adalah field strategi, yang kedua chase, dan yang ketiga adalah mix strategi. Nah, untuk menyusun aggregate planning dibutuhkan data atau input sebagai berikut. Berikut adalah parameter agregat produk tahun 2024 seperti yang dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya melakukan perhitungan mix strategis. Jadi setelah kita menghitung menggunakan 3 metode pada tahun 2024, didapatkan hasil biaya terendahnya yaitu menggunakan metode mix strategi dengan total cost sebesar 8 miliar 338.265.678. Berikut adalah tabel penyusun agregatnya yang dapat dilihat pada gambar. Setelah menentukan menyusun tabel agregat, selanjutnya akan dilakukan MPS atau Master Production Schedule. Jadi MPS ini merupakan elemen penting dalam perencanaan dan pengendalian produksi yang berfungsi sebagai peta jalan bagi proses manufaktur sebuah perusahaan.
Untuk menyusun tabel NPS, berikut adalah data yang digunakan. Yang pertama ada forecast, yang kedua ada customer order, yang ketiga ada lot size, dan yang keempat adalah NPS. Berikut adalah data-data pendukung untuk menyusun tabel NPS. Yang pertama ada forecast, bisa lihat pada tabel forecast tahun 2024. Kemudian ada customer order, yang bisa lihat pada tabel di layar. Kemudian ada lot size, yang bisa lihat pada tabel di gambar. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan NPS atau menyusun tabel NPS. Jadi setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tadi, selanjutnya akan melakukan penyusunan tabel sebagai berikut. Berikut adalah tabel NPS dari produk Kenma. Setelah menyusun NPS, selanjutnya akan dilakukan MRP atau Material Requirement Planning. MRP adalah teknik perhitungan yang mengubah dari NPS suatu produk menjadi jadwal detail pada setiap raw material dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk akhir. Sebelum menghitung MRP, dalam menyusun tabel MRP terdapat 5 metode yang digunakan, yaitu load for load, ada EOQ atau Economic Order Quantity, yang ketiga ada Part Period Balancing atau PPB, yang keempat adalah less unit cost, dan yang terakhir adalah Silver Mill. Untuk dalam menyusun tabel MRP dibutuhkan data-data pendukung seperti inventory record file, seperti yang ada di gambar pada tabel ini. Setelah menyusun MRP dengan 5 metode pada tahun 2024, maka didapatkan hasil lebih rendahnya yaitu menggunakan metode Silver Mill dengan total cost sebesar Rp210.230.545. Berikut adalah total rekapitulasi menggunakan metode Silver Mill. Selanjutnya yaitu rekapitulasi total ordering cost. Jadi setelah melakukan perhitungan produksi dalam aggregate planning, MPS dan MRP, perusahaan perlu mengidentifikasi biaya order yang timbul akibat pemesanan bahan baku dan komponen. Ordering cost adalah salah satu komponen biaya yang sangat penting karena menentukan efisiensi dalam pengelolaan material. Setelah melakukan perhitungan, maka total ordering cost seluruh material dari tahun 2024 hingga 2033 adalah sebesar Rp2.931.680.508. Selanjutnya, rekapitulasi total inventory cost. Selain biaya pemesanan atau ordering cost, inventory cost juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan material. Biaya ini meliputi segala biaya yang timbul akibat penyimpanan barang di gudang, seperti biaya penyimpanan, asuransi, dan kerugian akibat kerusakan atau usang. Setelah melakukan perhitungan, maka total inventory cost seluruh material dari tahun 2024 hingga 2033 adalah sebesar Rp206.150.494, seperti yang dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu menghitung rekapitulasi biaya total. Jadi total production cost ini adalah gabungan dari biaya produksi yang sudah dihitung dalam aggregate planning serta biaya inventory dan ordering yang dihitung melalui MRP. Setelah melakukan perhitungan, maka biaya tahun 2024 sampai 2033 adalah sebesar Rp4.310.894.211. Baik, ini adalah modul 5 yaitu quality control. Next. Di sini dijelaskan produk quality dan defect tolerance. Ada 8 quality dimension. Yang pertama, untuk performance atau kekuatan material, dikatakan defect ketika kekuatan material kurang dari 142,5 Newton atau lebih dari 157,6 Newton. Untuk features atau kenyamanan bahan, dikatakan defect ketika penggunaan bahan itu tidak lembut atau tidak ramah di kulit. Yang ketiga yaitu reliability atau bahan hipoalergenik. Dikatakan defect ketika penggunaan bahan selain katan organik atau tidak bersertifikasi hipoalergenik. Dan yang keempat yaitu conformance atau kemudahan penggunaan. Dikatakan defect ketika pengguna kesulitan dalam memasang atau melepas produk. Next. Ini adalah quality dimension selanjutnya. Yang kelima yaitu durability atau posisi penggunaan. Terdapat 4 posisi yang tersedia dapat untuk penggunaan multifungsi. Yang keenam, estetik atau desain stylish. Dikatakan defect ketika tampilan produk tidak menarik atau tidak sesuai dengan tren desain visual terkini. Ketujuh, serviceability atau kemudahan perawatan. Dikatakan defect ketika produk sulit dicuci atau membutuhkan perawatan khusus yang merepotkan. Yang terakhir yaitu perceived quality atau persepsi keseluruhan pengguna. Dikatakan defect ketika pengguna merasakan kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi material, kenyamanan, atau desain. Next. Dari beberapa yang kita bahas tadi, untuk produk Genma sendiri yang diambil sebagai critical to quality adalah kenyamanan untuk pengguna. Di sini ada 3 KPUV, yaitu Key Point of View. Yang pertama, 90% pengguna memberikan rating aman, distribusi beban baby carrying merata, dan yang terakhir, penggunaan minimal 2 jam tanpa merasa tidak nyaman. Ada 5 KPIV yang mendukung KPIV tersebut. Yang pertama yaitu antropometri, 5 persentil atau bayi memiliki umur 9 hingga 11 bulan. Yang kedua, 95 persentil atau bayi memiliki umur 2 tahun. Lebar dudukan bayi 167 mm, tinggi sandaran bayi 515 mm, lebar sandaran bayi 221 mm, dan yang terakhir yaitu tinggi dari telapak kaki hingga lutut
195 mm. Next. Baik, di problem identifikasi ini akan dijelaskan beberapa permasalahan yang menyebabkan beberapa defek. Yang pertama ya itu main. Main itu adalah lebih ke operator yang menyebabkan defek pada produk gendong mama. Yang kedua yaitu materi yang digunakan. Yang ketiga yaitu metode. SOP atau prosedur dalam proses produksinya tidak sesuai dengan baik. Yang keempat yaitu mesin yang digunakan bermasalah. Dan yang kelima yaitu terakhir environment, yaitu suhu dan kelembapan yang ada di ruang pabrik menyebabkan defek pada sebuah produk. Ini yaitu empat. Yang pertama yaitu kekuatan material, kenyamanan bahan, bahan hipoalergik, dan kemudahan pengguna. Next. Ini untuk problem identifikasi yang kedua, terdapat posisi penggunaan, desain stylish, kemudahan perawatan, dan persepsi keseluruhan pengguna. Next. Untuk quality policy dari PT Gendong Mama terdapat 5. Ya. Yang pertama yaitu produk ergonomis, yang kedua yaitu kualitas produk, kedua quality policy ini yang bertanggung jawab adalah divisi quality assurance. Yang ketiga yaitu material berkualitas, yang bertanggung jawab adalah divisi purchasing dan warehouse. Yang keempat yaitu lingkungan, dengan divisi yang bertanggung jawab yaitu HSE atau Health Safety Environment. Dan yang terakhir yaitu kompetensi pekerja, divisi yang bertanggung jawab adalah HRD atau Human Resource Development. Next. Selain quality policy, ini adalah quality sertifikasi untuk menunjang quality policy yang telah kita sebutkan tadi. Untuk produk ergonomis ada EN 13209. Untuk kualitas produk yaitu ISO 9001, material berkualitas juga sama, ISO 9001 dan UECO Tex standar 100 tekstil. Yang keempat perhatikan lingkungan yaitu ISO 14001 dan yang terakhir yaitu kompetensi pekerja ISO 45001. Sekian terakhir dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.